Hai, salam sejahtera buat kita. Jumpa lagi dengan saya bernama Darwin Halawa. Kali ini saya akan membawakan materi kimia yang berjudul struktur atom. Oke, kali ini video ini untuk memenuhi nilai UAS saya. Oke, mari kita simak video selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu tadi struktur atom. Struktur atom ini menjelaskan tentang perkembangan teori atom. Teori atom itu adalah sebagai berikut. Satu, yaitu Dalton. Kedua, kemudian dikembangkan oleh Thomson. Ketiga, dikembangkan oleh Rutherford. Keempat, dikembangkan oleh Bohr. Kelima, dikembangkan oleh mekanika kuantum atau dikenal dengan sekarang teori atom modern. Mari kita bahas satu persatu. Pertama yaitu teori atom Dalton. Di mana teori atom Dalton ini, Dalton mengatakan bahwa atom berbentuk seperti bola pecal yang tidak bermuatan. Oleh karena itu, John Dalton mengemukakan bahwa Dalton dapat disimpulkan sebagai materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Kedua, semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Ketiga, unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Keempat, selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah, tetapi atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi tersebut. Kelima, suatu senyawa berbentuk dari unsur-unsur melalui penggabungan atom, tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori atom Dalton ini, yaitu pertama, kelebihan atom Dalton. 1. Bisa menjelaskan perbedaan unsur dan senyawa. 2. Bisa menjelaskan bagaimana senyawa terbentuk. Adapun kelemahannya, pertama, tidak bisa menjelaskan apa yang membuat atom tiap unsur berbeda. Kedua, tidak bisa menjelaskan bagaimana atom berikatan dengan atom lain. Tidak bisa menjelaskan asal-usul muatan atom. Kemudian itu, teori atom Dalton ini dikembangkan oleh atom Thomson. Thomson mengatakan bahwa atom yang berbentuk bola pecal yang bermuatan positif dan di permukaannya terdapat atom dan partikel-partikel dengan elektron yang menyelimutinya, sehingga atom tersebut bermuatan netral. Model atom ini seperti model bola roti kismis. Pada awal abad ke-20, Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dan dengan taburan kismis. Bola itu padat dan bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Ia mengatakan anggapan demokratif dan Dalton bahwa adalah partikel terkecil. Sayangnya, model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Thomson
mengemukakan sebuah teorinya berdasarkan tabung sinar katoda atau katode, yaitu Thomson dapat membuktikan bahwa elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif. Kedua, dapat menyimpulkan bahwa atom bola positif atau pejal yang bermuatan positif. Sinar katode disebut pula pancaran elektron adalah arus elektron yang diamati dalam tabungan vakum, yaitu tabung kaca hampa udara yang dilengkapi oleh paling sedikit 2 elektron, logam yang diberi tegangan listrik, katode atau elektrode negatif, dan anode atau elektrode positif. Atom Thomson ini juga memiliki kelebihan. Kelebihannya dapat menerangkan sifat listrik atom. Kedua, dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut partikel subatomik. Adapun kelemahannya yaitu tidak dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas yang dikemukakan oleh Rutherford. Kemudian itu, teori Thomson ini juga dikembangkan oleh atom Rutherford. Rutherford mengatakan bahwa atom yang memiliki inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilingi inti atom tersebut, sehingga Rutherford menjelaskan bahwa atom yang terdiri dari susunan dari inti yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, sedangkan bagian besar volume atom merupakan ruang hampa. Sehingga tersebut juga Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Sehingga Rutherford mengemukakan bahwa sebagian besar ruang dalam atom adalah ruang hampa. Terdapat suatu bagian yang sangat kecil tetapi dapat dalam atom yang disebut inti atom. Muatan inti atom sejenis dengan muatan partikel alfa yang bermuatan positif. Adapun kelebihan dan kelemahan dari atom Rutherford ini, yaitu kelebihannya dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng. Kedua, dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Kelemahannya juga tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Dan atom Rutherford ini dikembangkan oleh atom Bohr, dan apabila elektron bergerak mengelilingi inti dengan lintasan berbentuk spiral, maka seharusnya energi bersifat kontinum. Melalui percobaan spektrum kontinum dari nitrogennya, Bohr mendapati bahwa spektrum atom itu bersifat spektrum diskrit atau putus-putus. Spektrum atom yang diskrit ini menunjukkan bahwa atom hanya memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, yang artinya spektrum dalam atom hanya beredar dalam lintasan dengan energi tertentu yang disebut dengan kulit atom. Dan Bohr dalam percobaan spektrum atom nitrogen tersebut membuktikan bahwa elektron berpindah-pindah
lintasan sambil menyerap atau mengupas seluruh energi. Perpindahan elektron dari tingkat yang terendah ke tingkat yang lebih tinggi akibat menyerap seluruh energi disebut dengan eksitasi. Keadaan eksitasi ini berlangsung dengan sementara saja karena energi yang menyerap elektron tersebut mengalami tidak stabil, sehingga elektron akan kembali ke keadaan yang semula dengan cara melepas seluruh energi yang diserapnya tadi. Perpindahan elektron dari tingkat energi yang tinggi menjadi tingkat energi yang rendah sambil melepas seluruh energi yang diserapnya disebut dengan emisi. Dan besar energi yang diemisikan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. E sama dengan HF sama dengan HC per lambda. Jadi frekuensinya dapat diuraikan menjadi C sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan lambda atau panjang gelombang. H adalah konstantan dari kompleks, dan juga elektron yang berpindahan elektron pada lintasan atau kulit atom dapat juga dihitung dengan cara menganggap tiap lintasan merupakan tingkat energi yang dilambangkan dengan N, mulai dari N1, N2, N3 dan N4. Maaf, itu adalah N4, salah tulis. Dan memiliki rumus E sama dengan minus RH kali 1 per N pangkat 2 kurang 1 per M pangkat 2. RH merupakan konstantan Rb sama dengan 2,18 kali 10 pangkat negatif 18 J sama dengan 13,6 EV. N sama dengan kulit yang dituju. M adalah kulit asal. Dan kesimpulannya juga bahwa atom Bohr ini adalah elektron yang bergerak mengelilingi atom pada lintasan-lintasan tertentu dengan energi tertentu. Dan adapun kelebihannya adalah dapat menjelaskan kelemahan teori atom Rutherford. Kedua, dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen. Kelemahannya juga tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Oke, lanjut kita ke contoh soalnya. Contoh soal yaitu hitung energi foton yang dipancarkan jika suatu elektron jatuh dan atau pindah dari tingkat energi utama ke-6 menuju tingkat energi ke-4 dalam atom hidrogen. Tentukan pula panjang gelombang nm foton tersebut. RH sama dengan 2,18 kali 10 minus pangkat 10 J. H sama dengan 6,63 kali 10 minus 34 J. Dan S sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 M per S. Oke, yang pertama yang kita hitung adalah energi emisi. Dengan rumus E sama dengan minus RH buka kurung
kali 1/n pangkat 2 kurang 1/n pangkat 2 tutup kurung sama dengan minus 2,18 kali 10 minus 18 pangkat 18 kali 1/4 minus pangkat 2 dikurang 1/6 pangkat 2 sama dengan jawabannya minus 7,57 kali 10 pangkat minus 20 joule. Selanjutnya kita hitung panjang gelombangnya. Rumusnya adalah E sama dengan H kali C per lambdan. Dari rumus ini lambdan kita hitung adalah sebagai berikut: H kali C per E sama dengan 6,63 kali 10 minus 3 minus pangkat 35 kali 3 10 pangkat 8 per 7,57 kali 10 minus 20 pangkat minus 20 sama dengan 2,64 kali 10 pangkat 6 M sama dengan 264 Nm. Oke, selesai contoh soalnya. Oke, mari kita ke pembahasan berikutnya, yaitu atom mekanika kuantum. Model atom ini menganggap bahwa bukan partikel listrik seperti yang dijelaskan oleh Bohr, namun elektron memiliki sifat dualisme materi, yaitu elektron dapat dianggap sebagai materi karena memiliki massa yang menempati ruang dalam atom. Setelah itu, elektron juga dianggap sebagai gelombang di mana pergerakan elektron dalam lintasannya berbentuk seperti gelombang. Teori atom modern ini atau teori atom mekanika kuantum ini mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom dan elektron menempatkan ruang, yaitu seperti orbital. Orbital yaitu ruang tempat peluang atau kebolehan berkesan ditemukannya elektron. Hal ini didasari dengan ketidakpastian oleh Heinrich Bell yang mengatakan bahwa akibat pergerakan elektron secara terus-menerus berpindah, maka akan lebih sulit untuk mengetahui posisi suatu elektron dalam atom dengan pasti. Namun elektron tersebut berada dalam suatu ruang yang disebut dengan orbital tadi. Kelebihan dari atom ini yaitu dapat menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron. Kedua, dapat menjelaskan posisi elektron ketika mengorbit. Ketiga, dapat mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya. Keempat, mengidentifikasi proton dan neutron pada inti sementara elektron berada pada orbitnya. Kemudian juga memiliki kelemahannya. Satu, persamaan ini hanya dapat diterapkan secara eksa untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Kedua, sulit diterapkan untuk sistem mikroskopis dengan kumpulan atom, misalnya adalah hewan. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari struktur atom tersebut melalui perkembangan atom. Oke, saya ucapkan terima kasih.
Sampai jumpa lagi.